Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa Adelia Putri dengan NIM C1C019041 dari kelas R13 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2019. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang penggunaan sistem manajemen biaya untuk efisiensi di mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Yuliusman SE MSI AKCA. Baiklah, materi yang pertama adalah manajemen berbasis aktivitas atau Activity Based Management. Manajemen berbasis aktivitas adalah pendekatan manajemen yang memusatkan pengelolaan pada aktivitas dengan tujuan untuk melakukan improvement berkelanjutan terhadap value yang dihasilkan bagi konsumer dan laba yang dihasilkan dari penyediaan value tersebut. Activity Based Costing adalah sumber utama informasi manajemen berbasis aktivitas. Selanjutnya, penerapan manajemen berbasis manajemen. Activity Based Management lebih komprehensif dibandingkan Activity Based Costing. Activity Based Costing merupakan bagian dari Activity Based Management. Activity Based Management dapat dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi biaya yang lebih akurat. Yang kedua, melakukan pengurangan biaya dengan mendorong dilakukannya program-program pengurangan biaya. Selanjutnya, manfaat Activity Based Management. Manfaat Activity Based Management yang dapat dirasakan oleh perusahaan yaitu yang pertama, meningkatkan consumer value melalui pengurangan biaya, yang kedua mengukur kinerja keuangan dan pengoperasian non-keuangan organisasi dan aktivitas-aktivitasnya, yang ketiga menentukan biaya-biaya dan profitabilitas yang benar untuk setiap tipe produk dan jasa, yang keempat mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas yang mengendalikannya, yang kelima mengelompokkan aktivitas-aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, yang keenam mengefisiensikan aktivitas bernilai tambah dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah. Yang ketujuh, menjamin bahwa pembuatan keputusan, perencanaan, dan pengendalian didasarkan pada isu-isu bisnis yang keluar dan tidak semata berdasarkan informasi keuangan. Dan yang terakhir, menilai penciptaan rangkaian nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Selanjutnya, cost of quality atau biaya kualitas. Biaya kualitas adalah total biaya untuk mempertahankan kualitas yang baik atau memperbaiki yang buruk. Peningkatan kualitas pada akhirnya memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan laba. 4 kategori biaya kualitas. Yang pertama adalah biaya pencegahan, yang kedua biaya penilaian, yang ketiga biaya kegagalan internal, dan yang keempat biaya kegagalan eksternal. Materi selanjutnya adalah just in time. Just in time adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin, dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya sesuai kehendak konsumen tepat waktu sesuai dengan permintaan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari just in time. Ada 5 kelebihan dari just in time. Yang pertama, sistem just in time menawarkan sejumlah keuntungan perusahaan, mengurangi biaya persediaan. Yang kedua, perputaran modal kerja lebih tinggi. Yang ketiga, waktu pengaturan berkurang. Yang keempat, limbah produksi berkurang. Dan yang kelima, perusahaan menghindari penumpukan produksi jadi yang tidak terjual. Dan kekurangan just in time ada 4. Yang pertama, ketergantungan dengan rantai pemasokan sangat tinggi. Yang kedua, biaya lebih tinggi untuk elemen dan pergudangan. Dan yang ketiga, sistem produksi rentan terhadap perubahan tak terduga dalam permintaan. Dan yang terakhir, yang keempat, lebih seringnya pengiriman stok meningkatkan emisi karbon. Materi selanjutnya adalah Lean Production and Accounting. Yang pertama, Lean Production. Lean Production adalah praktik produksi yang mempertimbangkan segala pengeluaran sumber daya yang ada untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan tanpa adanya pemborosan, dan pemborosan inilah yang menjadi target untuk dikurangi. Lean selalu melihat nilai produk dari sudut pandang pelanggan, di mana nilai sebuah produk didefinisikan sebagai suatu yang mau dibayar oleh pelanggan. Beberapa tujuan Lean Production menurut Georgie adalah yang pertama, mengeliminasi pemborosan yang terjadi dalam bentuk waktu, usaha, dan material pada saat melakukan proses produksi. Yang kedua, memproduksi produk sesuai pesanan dari konsumen. Dan yang ketiga, mengurangi biaya seiring dengan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedua ada Lean Accounting. Lean Accounting merupakan suatu pendekatan yang dirancang untuk mendukung dan mendorong penerapan Lean Manufacturing.
Sedangkan Lean Production meliputi semua konsep dan teknik yang bertujuan untuk menyederhanakan bisnis sampai pada kegiatan-kegiatan yang esensial saja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara lebih efektif dan menguntungkan. Di mana Lean Accounting dapat diterapkan, Lean Accounting telah dikembangkan untuk mendukung perusahaan manufaktur dan sebagian besar penerapan Lean Accounting diterapkan di perusahaan manufaktur. Seiring berkembangnya, metode ini banyak diterapkan di industri seperti layanan keuangan, kesehatan, pemerintah, dan pendidikan akan menemukan beberapa contoh awal penerapan Lean Accounting di industri perusahaan tersebut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Lean Accounting. Manfaat yang juga merupakan kelebihan dari Lean Accounting. Banyak konsultan setuju bahwa Lean Accounting mudah dan lebih murah daripada akuntansi tradisional. Sedangkan dari kekurangannya, itu terletak dari ketidakmampuan sistem akuntansi tradisional untuk mendukung budaya Lean, sehingga mereka akhirnya kurang berhasil melawan sistem akuntansi mereka sendiri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.